Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian pernah dengar nggak sih, kesiapan untuk bisa menikah? Dan ini pembahasan kita kali ini dan betul-betul ilmu yang bermanfaat buat kalian yang pengen menikah. Karena sekarang kan musimnya menikah kan ya, jadi ternyata menikah itu nggak hanya sekedar aku siap menikah, nggak hanya sekedar aku cinta sama kamu, nggak hanya sekedar, kayak yang menjauhi dari kayak hal-hal yang nggak diinginkan gitu ya. Nah, ternyata ada teman-teman ya, kesiapan untuk menikah itu harus secara, mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kan banyak tuh ya teman-teman yang kalau sudah menikah pasti samawa ya gitu ya. Ternyata samawa itu panjang banget teman-teman pembahasannya, Masya Allah ya, dan ini sudah, akan dijelaskan oleh guru besar kita yaitu Ustadz Hanan Attaqi karena ilmunya nih betul-betul luar biasa banget teman-teman. Dan di sini aku juga ngerasa merenung gitu ya, ketika aku memutuskan untuk menikah ternyata selama ini aku tuh belum siap gitu. Kalau masalah mencintai atau masalah kayak yang pengen terhindar dari suatu hal yang nggak diinginkan gitu ya, itu memang ada. Tapi secara sakinah mawaddah warahmah itu belum ada. Dan dari sini aku tuh, kayak yang, oh aku ternyata harus belajar lagi, belajar dan belajar lagi gitu ya. Dan, kalau bicara tentang apa saja sih kesiapan untuk, bisa menikah, bukan bisa menikah ya, kayak yang kesiapan, secara secara mental, secara apa, kayak yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Supaya bisa menjadi rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Karena kan kebanyakan, orang yang sudah menikah muda gitu ya, pastinya 1 tahun, 2 tahun itu mengalami perceraian, terus berpisah gitu ya. Karena itu apa? Karena, eee modalnya itu awalnya tuh hanya dengan cinta, "Aku cinta sama kamu," belum memahami ilmunya pernikahan, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Dan ketika kita sudah, terlanjur nih ya, terlanjur udah karena gini teman-teman, cinta itu bisa luntur dengan perilaku diri kamu sendiri. Kalau kalian belum siap nih ya, menikah gitu, terus kalian cuma, sekedar modal cinta ya, cinta aja gitu ya, "Aku cinta sama kamu, kamu mau menikah nggak sama aku?" Gitu. Seharusnya kalau kita sebagai orang tua misalkan mau menikahkan anak-anaknya, yang harus dipertanyakan itu adalah, "Kamu siap nggak menjadi seorang ayah? Kamu siap nggak menjadi seorang ibu?" Kayak gitu teman-teman. Karena apa? Karena, rumah tangga itu adalah hubungan yang paling lama, bahkan untuk seumur hidup kan. Nah, kalau kita sudah menikah otomatis 1 tahun atau 2 tahun yang insya Allah akan segera dikaruniai anak. Nah, kalau kita sudah dikaruniai anak, maka, kita sudah menjadi sebagai, menjadi orang tua. Dan ketika kita sudah menjadi orang tua, pasti kalau kita nggak memahami, tentang tanggung jawab seorang ibu dan seorang ayah, maka kita pasti akan menjadi, apa ya, kayak ada saja gitu pertengkaran terhadap seorang istri dan suami. Bahkan ada yang bercerai karena anak atau karena tiap hari bertengkar karena anak gitu ya. Nah, kalau kita paham tentang ilmu sakinah mawaddah warahmah, maka, insya Allah rumah tangga kita akan harmonis, rumah tangga kita akan bertahan seumur hidup gitu ya. Belum tentu orang yang alim atau bahkan syekh itu, bisa memahami itu. Kadang kan ada yang kasar sama istrinya, ada juga yang tidak berperilaku baik gitu kan ya. Nah, itulah pentingnya kita harus belajar ilmu agama tentang sakinah mawaddah warahmah, Masya Allah. Aku udah banyak banget nih ya, menjabarkan semuanya, tapi secara detail dan lengkapnya yuk kita simak penjelasan dari Ustadz Hanan Attaqi, ini dia videonya. Cobaan yang hati ya Ustadz tentang inner child, kan
Kita akhir-akhir ini tuh lagi banyak kasus KDRT atau selingkuhan gitu-gitu ya Ustadz. Kan dampak dari cobaan hati itu tadi kan panjang Ustadz. Banyak yang bilang kalau dari point of view korbannya ya udah tinggalin aja misalnya suami yang KDRT atau yang selingkuh itu. Tapi mungkin dari point of view pelakunya mungkin kan nggak semua orang punya niat jelek ya Ustadz. Mungkin ada yang nggak tahu kalau misalnya yang dia lakuin salah atau mungkin dia ternyata selama ini diajarinnya seperti itu gitu. Mungkin ada yang bilang kayak makanya jangan menikah dulu kalau misalnya belum selesai sama diri sendiri misalnya. Nah kalau misalnya dalam Islam tuh Ustadz apa sih definisi selesai sama diri sendiri, sembuh dulu dari trauma masa kecil gitu, kira-kira kayak gitu. Belajar Islam tuh masih belum terlalu biasa ya mempelajari tentang ilmu Islam tentang pernikahan. Baik menjadi pasangan yang ideal maupun menjadi orang tua yang ideal. Saya kemarin belajar dari Bu Eli Risman ya. Beliau bilang gini, banyak dari kita anak muda hari ini ketika mau menikah ditanyanya, apakah kamu udah siap menikah? Padahal kalau mau lebih ideal pertanyaannya bukan kayak gitu. Apakah kamu udah siap jadi orang tua? Apakah kamu udah siap jadi ibu? Apakah kamu udah siap jadi ayah? Karena kalau untuk menikah doang banyak orang yang siap dong. Karena itu hanya tentang kebutuhan biologis mungkin, hanya tentang masalah emosional mungkin, tapi bukan kesiapan dia secara mature, secara kedewasaan, secara kapasitas. Sehingga pertanyaannya bukan tentang kamu udah siap nikah belum, tapi kamu udah siap nggak jadi ayah dan ibu? Karena itu biasanya nggak lama kok. Setahun 2 tahun menikah akan dikaruniai keturunan, udah siap belum? Jangan sampai nanti anak-anak kita lahir dari orang tua yang bahkan belum siap menjadi orang tua. Makanya di dalam Islam ilmu tentang pernikahan itu bukan semata-mata tentang ta'aruf. Bukan semata-mata tentang pacaran setelah nikah. Itu kan gimmick-gimmick yang bikin kita bergairah aja kan. Tapi hakikatnya belajar tentang tanggung jawab. Belajar tentang sifat ra'fah, gak tegaan. Belajar tentang rahmah. Bukankah ayatnya tentang mawaddah warahmah? Dan kalau dibedah mawaddah warahmah ini panjang banget. Bukan cinta. Mawaddah itu bukan cinta. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat tentang cinta dalam hubungan pernikahan. Ya ada kasih dan sayang. Bukan cinta. Cinta itu hub, syauq. Tapi Al-Quran tidak membahas hub dan syauq dalam pernikahan. Membahasnya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tentang kebutuhan laki-laki. Mawaddah itu adalah kebutuhan mereka berdua. Dan juga rahmah. Mawaddah warahmah itu kasih dan sayang, bukan cinta. Karena modal cinta doang belum siap untuk menikah. Kalau dia belum mengerti tentang fikih berkasih sayang, tanggung jawab kasih sayang, perhatian, mengalah, dewasa, gak tega. Ra'fa itu hakikatnya gak tega banget. Kalau orangnya rasa gak teganya gede, gak mungkin kan dia menyakiti pasangannya. Baik secara verbal, apalagi secara fisik. Nah ini semuanya dipelajari dalam Islam. Jadi kesiapan seseorang dalam menikah dalam Islam itu dilihat seberapa baik dia memahami sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bukan cuma doa samawa. Yang kita pakai secara template, samawaya, samawaya, samawaya. Coba bedah samawa itu apa aja. Sekurang-kurangnya mawaddah warahmahnya itu apa sih gitu. Jangan sampai kita kayak, dan ini bukan tentang orang yang berilmu agama secara wawasan. Karena saya kenal banyak orang yang ilmu agamanya luar biasa, bahkan disebut syekh, disebut ulama, hafiz Quran, tapi dia kasar sama istrinya. Kenapa? Dia ngerti fikihnya, ngerti dalilnya, tapi dia mungkin belum paham tentang mawaddah warahmah. Kasar sama istrinya. Atau seorang perempuan yang berhijab, bercadar, tapi dia sering menjelek-jelekan suaminya. Dia kurang berbakti sama suaminya. Disebut dengan kufrul ayal. Dia durhaka kepada suaminya. Dia gak paham tentang tanggung jawabnya sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami. Maka inilah yang perlu disiapin. Gak hanya tentang aku cinta banget sama dia, aku punya rasa. Oke, cinta memang salah satu modal pernikahan yang penting, tapi gak cukup. Kalau kamu cuma cinta, tapi kamu gak dewasa, kamu gak tahu tanggung jawab, cinta itu akan luntur karena perilakumu sendiri. Cinta itu akan berubah karena kekesalan dan kekecewaan-kekecewaan yang menumpuk. Jadi pelajarilah ilmu rumah tangga. Terus dengan selesai
terhadap diri sendiri itu maksudnya apa? Sebetulnya kan itu istilah membaru ya, istilah kekinian ya. Dalam Islam tuh maksudnya kayak sampai ada hadis ini loh. Ada 3 bohong yang dibolehkan. Bahkan bukan cuma boleh, harus berbohong. Yang pertama, berbohong kepada musuh dalam urusan strategi perang. Gak boleh jujur-jujur banget sama musuh. Nanti kami pakai strateginya ini ya, tolong disimak nih para musuh. Gak boleh kan? Harus disembunyikan. Kenapa? Al-harbu khida, kata Nabi. Perang itu tipu daya. Jadi menipu musuh dalam peperangan emang kayak gitu. Hakikat dari peperangan itu tipu daya, khida. Yang kedua, berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang saling menyakiti di antara muslim. Yang satu bawa golok, ngejar-ngejar yang satunya lari di depan kita. Terus ditanya sama yang bawa golok, kamu ngeliat orang gak di depan kamu tadi lari? Di situ kita boleh bohong. Enggak kok, dari tadi aku berdiri sini gak ngeliat siapa-siapa. Demi apa? Supaya mereka tidak saling menyakiti, islah di antara mereka. Teman kalian ngomongin temennya di depan kalian. Teman kalian ngomongin teman. Gimana sih? Teman kalian ngomongin teman kalian. Oh ya, Ica sama Putri. Putri ngomongin Ica di depan kalian. Besoknya kalian ketemu sama Ica. Ica nanya gini, gimana sih Putri ngomongin aku ya? Kalian boleh bilang, enggak kok dia gak ngomongin kamu, kita ngomong biasa aja. Demi apa? Demi mendamaikan mereka. Jangan jujur di situ. Aku kan orangnya gak pernah bohong ya. Iya sih, kemarin dia ngomongin kamu. Ngomongin apa aja? Ya ngomongin ini. Lengkap, detail. Kayak reporter. Dicatat pointersnya semuanya lengkap. Jadi aku udah sampein semuanya ya. Jadi kita nggak ada rahasia ya. Enggak, kalian tuh harus merahasiakan. Kalau enggak, kalian terjebak dalam namimah, namam. Tanpa sengaja. Dan yang ketiga, bohongnya suami atau istri kepada pasangannya tentang masa lalunya. Tapi di sini bukan untuk selingkuh. Misalnya reuni. Terus ada yang ngelihat kita tuh beda pandangannya. Ditanya sama pasangan kita, itu siapa sih cowok itu ngelihat kamu beda banget? Ya teman SMA, tapi ngelihat kamu kayak beda, kalian punya masa lalu ya? Enggak lah, cuma mungkin dia kayak udah heran aja aku banyak berubah, mungkin udah gendut mungkin udah cabi mungkin, gitu-gituin aja candain. Yang bilang, oh iya soalnya kita dulu sempat pacaran sih gak lama, cuma 15 tahun. Enggak, jangan jujur di situ. Dengan niat bukan untuk berkhianat atau selingkuh, tapi memang niatnya pengen selesai aja, gak usah dibahas lagi, lupakan aja. Dan itu udah selesai, udah ditutup, bab itu udah ditutup serapat-rapatnya, bahkan udah dibuang ke laut. Itu maksud selesai, salah satunya dengan diri kita, tentang masa lalu. Kalau tentang masalah trauma, gak ada standar baku sih ya. Kadang-kadang justru yang menolong kita itu adalah pasangan kita, disebut dengan unconditional love. Kan ada orang yang menikah setelah hard love kan. Dia lagi hancur berkemping-kemping, ketemu seseorang yang baik banget, diterima apa adanya, lalu disembuhkan. Siapa tahu pasangan kita adalah healer, sang penyembuh dari sakit-sakit kita. Ya gak apa-apa juga kan kalau kayak gitu. Jadi gak harus kayak, aku udah sehat, aku pengen nikah. Gak harus juga. Kadang ada yang nikah karena sakit. Kadang ada nikah karena terluka. Selama dia pasangannya ridho dengan keadaannya, ya gak apa-apa juga. Tetapi jangan pernah kita berpikir untuk menyakiti pasangan kita karena luka-luka masa lalu kita. Jangan jadi excuse. Masya Allah banget kan ya, 3 poin penting di sini, yang menjadi acuan kita dan menjadi ilmu untuk kita sendiri. Yang pertama, kesiapan untuk menikah itu tidak hanya modalkan cinta, tidak hanya bermodalkan, kayak yang aku sudah siap menikah, enggak. Tapi kesiapan kita menjadi seorang orang tua, menjadi ibu dan ayah. Lalu yang kedua, ilmu kali ini tuh adalah tentang selesai pada diri sendiri. Kenapa? Itu kan istilahnya yang tadi sudah ditanyakan sama penonton ya, bahwasanya, selesai pada diri sendiri itu adalah, eee, kayak kiasan gitu ya, kata-kata kekinian hari ini. Bahwasanya nggak ada selesai pada diri kita sendiri, yang ada kita harus melupakan suatu masa lalu ya. Kalau misalkan kita sudah menikah, terus, kalian pernah nih ya punya masa lalu bersama seseorang, nah itu kan tidak boleh diceritakan gitu ya, bahkan kita harus bisa nih berbohong kepada pasangan supaya apa, supaya hati pasangan kita nggak tersakiti kayak gitu ya. Dan yang ketiga adalah trauma ya. Gimana cara menghilangkan trauma? Trauma itu merupakan, eee
apa ya, kayak yang wajar gitu dialami setiap orang, tapi setiap orang harus punya, harus maju ke depan, tidak lagi tuh, menoleh ke belakang gitu ya. Kalau kita terus trauma aja terhadap, "Aku trauma nih untuk ngelakuin ini, aku trauma." Coba hilangkan sejenak, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hanan At-Taqi, kalau misalkan kita trauma dalam suatu hal, mungkin kalau kalian sudah menikah nanti trauma itu akan sembuh. Kalau kita lakukan kayaknya, lakukan hal-hal yang baik kayak gitu ya. Nah, Masya Allah ya, ilmu kali ini tuh betul-betul bermanfaat banget. Ada 3 poin yang sudah saya jabarkan tadi ya, tentang kesiapan untuk menikah, tentang selesai pada diri sendiri atau melupakan masa lalu, dan juga tentang menghilangkan suatu trauma, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik dan berpikir positif, maju terus ke depan gitu ya. Masya Allah ilmu kali ini betul-betul double 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 banget. Jadi buat teman-teman semoga ini merupakan ilmu yang bermanfaat untuk kalian dan juga bisa memotivasi kalian juga agar ketika kalian sudah memantapkan hati untuk menikah, belajarlah dulu. Kalian siap nggak menjadi seorang ibu? Kalian siap nggak menjadi seorang ayah? Dan kalian juga pelajari sakinah, mawaddah, dan warohmah. Dan ketika 3 ini sudah kalian pelajari, maka insya Allah rumah tangga kalian akan harmoni, akan bertahan lama, akan menjadi rumah tangga yang harmonis, bertahan seumur hidup kalian, dan insya Allah pasangan kalian juga akan menjadi fil jannah, Masya Allah ya. Luar biasa banget teman-teman ilmu kali ini itu betul-betul, memberikan kita suatu pelajaran kalau kesiapan kita untuk menikah itu ini ya ilmu yang terutama bukan hanya sekedar modal cinta, bukan hanya sekedar kesiapan saya sudah siap untuk menikah gitu ya. Masya Allah ilmu kali ini betul-betul luar biasa banget dan semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi dan termotivasi hidupnya untuk lebih baik lagi dan semoga ilmu ini bermanfaat, semoga juga bisa memberikan suatu ilmu yang mengajarkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.